Cegah karhutlah. Kita pasti bisa. Oke. Karhutlah. Kita pasti bisa. Dari umur 19 tahun di Kelam sampai sekarang tinggalnya di Kelam. Cari saja rumah saya Suhaidi sebelum Munggo Keramin. Seluruh Kelam sampai ke hulu sekali bapak tanya rumah Suhaidi, semua orang Kelam tahu. Kalau memang lebih lengkapnya rumah Pak Long itu. Anak menjadi, anak menjadi, Mos, anak menjadi. Kau, Neng, anak menjadi para payel. Neng, luas, kau. Iya, coba. Coba kau pak. Ada kayak nasin. Kalau undangan yang apa? Kalau undangan, coba. Tarik terus kak. Tarik terus. Sampai ke pohon sana tuh. Ini saus ini kembali kita. Ini saya kan ini nih. Di saus ini kembali kita. Pisau tadi ini kan jalur kali. Pisau tadi. Ini saus sudah kak. Ini saus ya sudah sih dilakai. Kurang ganti loh, Pak. Kok sila ternyata di kepas saja. Tadi baru tahu. Kalau itu nanti ganti ini tahu berbahasa tahu. Ya, ada ganti, ada ganti nanti, Pak. Sudah ganti. Nanti baru tebak nanti. Nanti. Bakar beda dengan kita tempatnya. Sampai situ coba itu tuh kayak itu. Ya, tadi sampai di situ saya berpulang sih naik. Berpulang Kak sih naik. Nanti mengapa harus seperti ini? Saya jelaskan nanti. Luman kami kaji ngakah nanti dah neto. Iya. Mata Pak mental. Ayo saya. Saya belum kan keluar. Ngakah. Kami ngakah. Ngakah mahal dah senang. Ini yang tadi satu lagi mana? Kalau sudah tahu mampu. Nah, itu tadi itu meter. Nah itu, bawa ke mana Pak? Melima. Itu 5 di tahun. Dan tujuhnya. 7 ya? 7 ke sana, eh. Mengapa titik nol harus kita tentukan dulu sebelum lahan kita apa-apakan? Supaya kita mudah menumbangkan kayunya tadi yang seperti saya katakan dari awal. Kalau memang 7 kali 3, 3-nya di sini, 7-nya di sana, tentu bawang ini yang paling lebar. Ada di sana kita lah kita numpangkannya. Ya, jalur kosong antar barisan. Nah itu. Nah, sebelum kita mengajir, bahwa kita tahu jalur 3 sampai di sana kan kita tembak lurus Pak. Nah, setelah semua terbentuk seperti ini, barulah kita merintis. Ini isau tadi ya. Isau yang bagus. Kita baik. Pisau yang dibawa tadi bagus-bagus semua, Pak. Ya. Coba tolong jauh Pak lo. Awalnya kan letak pale. Merintis jalur tanaman. Kita hanya 1 kali jalan lewat. Enggak perlu lebar-lebar karena yang kita tanam batang karet baru umur 3 bulan. Jadi akarnya belum jauh. Artinya kita hanya membersihkan tempat dia duduk di mana saja. Pohon. Makanya pada saat kita merintis, kita nepasnya seperti ini. Pada saat kita berdiri yang nepasnya sebelah kanan, kan kayak gitu gini kan? Kami itu ngomong setiap men. Ulangnya lagi, tikus ulangnya lagi. Mau bersih kan? Sudah bisa berjalan kan? Ya. Saya urusannya merintis. Ini pembukaan lahan tanpa bakar.
Nah itu baru kita ganjil. Tentukan titik nolnya di sini. Titik nolnya di sini. Tujuh ke sana. Tiga sini. Berarti kita bentuk barisan. Terus tancaplah 3. Sana 7. Buat sana. Itu ajir untuk tanaman. Nggak ada masalah kan? Kalau menurut di sini biasa tuh 5-7 yang sini. 3 sana. Karena nilai itu tadi. Iya, enggak. Salah, ini kita praktek, Pak. Artinya di lapangan nanti Bapak yang paling pintar menentukannya, bukan saya. Di mana matahari terbenam, di mana matahari terbit, Bapaklah yang pagi-pagi jam 5 subuh udah nongkrong depan pintu lihat matahari. Saya di kelam nongkrongnya, enggak bisa lihat matahari di sini. Nah, seperti itu, Pak ya. Jadi, ini Pak ya. Sudah selesai ngajir. Pokok inti 73 lah. Mungkin 7 terus 3 sesah. Kalau Bapak mau buat petak tanaman, artinya hanya tidak membuat jalur saja. Karena nanti kan pada petakan sana kan kita buat 3 juga Pak. Kalau mau kita hubungkan, kita rintis hubungkan ini. Jadi jalannya 4 penjuru mata angin ada. Tapi kalau kita mau buat jalur baris saja. Makanya di tempat saya di Sambas sana, orang bersihkan kebun karet, bersihkan kebun sawit, kebun mesin kopi, kebun kakao, kebun jeruk itu tidak ada pakai hektar. Semuanya pakai batang karena yang dibersihkan hanya dekat batang tanaman. Rumput tebasannya ditimpakan ke yang tidak ditebas supaya dia jadi kompos dan nantinya untuk makanan tanaman. Tanaman karet kita kan tanaman karet kita kan 3 bulan kan balik-balik baru segini Pak. Ya pun paling subuh Mak. Nah ini udah subur nih. Nah, kita mau melihat sampai sejauh mana akarnya, kita lihat sajoknya ini ya. Lihat meledak. Dan tadi itu. Kita lihat situ, di sinilah. Mengapa kita harus repot-repot lebas yang akarnya belum sampai ke sana? Nanti setelah tanaman besar dengan sendirinya kebun kita akan jadi bersih. Siapa yang pernah lihat Pontianak singgah di Tayan si Pengantar? Atau tinggal nih suam dah. Singgah di Batang Tarang, semua orang nanam sawit, nanam karet kayak gini. Nah, terus yang kedua perlu saya ingatkan, anak sama kan dengan yang di Kelam Amerika nih. Hibahnya. Nah, ingat semua kegiatan Bapak dipoto menggunakan open kamera. Paham Jom? Anda ketua kelompok? Tangan Pak Putih. Ya, Mbak. Ya. Yang satunya nanti kursus dengan Pak Iqbal. Open kamera. Ingat, yang dibayar bukan Bapak nebas lahan, tapi yang buat rintisan kayak saya itu tadi yang dibayar gambarnya. Kepak-kepak nah buat tempe. Iya. Yang dibayar yang satu. Terus yang kedua, Bapak mengajar. Jangan foto mengajar lemas kayak Bapak nih, enggak dibayar nih. Berarti harus pandai bohong kan Pak? Ya memang dipakai aja bohong. Jadi itu Pak ya. Kemudian yang kedua yang ketiga pekerjaan kita menggali lubang. Oh itu udah pandai semua lubang Udah nih. pandai memang udah pandai semua. Saya ajarkan. Gali lubang. Sampai kapan dia ada pada nama tadi di sana udah saya jelaskan. Kalau kita nanam karet pakai mata tidur, berarti matanya harus kita hadapkan ke matahari. Terbit biar dia cepat bangun sama dengan kita tidur di rumah. Jam 7 pagi masih dikunci dini jendela kan masih belum terang, masih tidur kita. Tapi kalau jam 5 subuh udah dibuka, angin dingin masuk. Jam 7 kita. Cepat bangun tuh, Pak. Jadi seperti itu. Tapi karena yang kita tanam adalah opas, udah tumbuh. Jadi saya menganggap bahwa tidak perlulah memperhatikan masalah matahari terbit, di mana dia terbit, di mana dia terbenam. Karena yang kita tanam itu matanya sudah bangun. Nah, itu. Pak, mau tanya Pak. Antar Pak.
Saya jelaskan Pak ya. Nah, lubang saya nggak udah paham Pak ya. Nah, yang paling penting nanti bapak-bapak akan mendapat bagian untuk pemupukan dasar. Pemupukan dasar itu kalau tidak salah saya menggunakan SP36. Itu nanti Pak. Apa? Saya nak pupuk. Nah itu, jadi menggunakan SP36. Jadi SP36 nanti itu kurang lebih 100 gram satu on itu masukkan ke lubang langsung. Langsung tutup dengan karet tidak masalah. Langsung tutup dengan tanaman tidak masalah karena dia pupuk SP36. Kedalamannya lubang? Kedalaman sesuai dengan panjangnya polybag. Kalau memang polybagnya panjangnya 20 cm atau satu mata cangkul ya kita galikan itu satu kali cangkul, satu kali 20 kali 20 kali 20. Motelnya nih ngatur cara tugal Nah kalau dia cara tugal kita biasanya nanam omat. Nanam omat. Itu memang dah kerjaan penyuluh. Dia berani praktis. Saya di Sungai Pukat datang petani 17 orang datang ke rumah protes. Pak Suwaidi nyuruh kami gali lubang. Lubang apa yang kami gali? Iya, kita bilang lubang yang di rumah itu jelas-jelas ada nggak perlu gali lagi. Jadi bagaimana jalan keluarnya Pak? Kami beli omat semua. Nah, saya hanya minta dengan mereka mampu nggak kita membuat lubang tugal sampai 20 cm. Mampu Pak? Selesai urusannya kan? Saya minta biar tanah di dalam basah sambil bawa ceret saya bilang atau bawa tangki semprot. Diberi air dalamnya. Besok paginya baru masukkan. Saya atau memang sambil dimasukkan enggak masalah. Tapi karena ini yang kita tanam adalah polybag, berarti lubangnya harus kita galikan. Yang saya katakan itu minimal 1 Selesai polybag. Terus nanamnya saya minta kaki gajahnya kurang lebih 5 cm lah dari kaki keluar. Di atas. Jangan sampai lalu nanti kaki gajah ini ditimpa tanah. Ya. Saya takut selesai. Tidak bisa timpa tanah dah. Bukan tidak bisa Pak. Boleh saja. Tapi saran saya opasnya sudah payung 2 yang cantik. Kalau dia payung 1 takutnya nanti selesai kita tanam tiba dengan tanah ada hujan busuk Pak. Karena kulitnya masih muda. Nah itu. Karena ini lelang dari LH lingkungan hidup sekitar Desember disalurkan. Sekarang baru selesai lelang, paling tidak dari 3 bulan. Nah, polybag yang paling bagus 3 bulan itu memang udah 1 payung dan polybagnya udah penuh. Nah, untuk menghindari bahwa polybagnya takut belum penuh akar, sekali dibuka tanahnya berderai, nanti akan stres tanaman karetnya. Saya minta udah dibuat lubang, mau nanam, pantatnya dipotong. Timbun dulu baru diangkat. Nah, kembali ke soal pemupukan tadi. Pupuk SP36 enggak lama lagi datang itu. Ini nanti diberikan di dasar lubang ya saya. Kemudian pupuk untuk merawat karet NPK tablet. Dupan atau planta. Itu dia. Itu pupuk paling bagus. Bapak pupukkan mau diberikan pada saat Bapak nanam juga boleh. Atau pada saat daunnya tua, pada saat seminggu atau 3 minggu atau 1 bulan setelah tanam juga boleh. Karena dia baru, saya minta kiri kanan 2 butir lah. 2 biji. Iya. Yang tablet. Iya, yang tablet. Karena ini pasti NPK tablet nih gitu. Tablet. NPK tablet ini kelebihannya adalah bahwa lapisan liling yang melapisi zat makanan itu kalau tidak tersentuh oleh akar tanaman pokok dia tidak akan cair. Jadi sehingga 3 bulan pun 4 bulan pun pupuk itu di dalam tanah Bapak korek masih utuh. Masih utuh bijinya. Maksudnya karena memang akar karet itu masih belum nyampe ke sana. Belum ada yang makan. Ya, belum ada yang makan. Dia tetap bertahan. Tidak sama dengan model pupuk pril yang lain. Nah, itu. Dah? Ah, silakan sebelum saya tambah lagi. Tanya. Baik lupa. Nah, itu karet. Ini kan itu karet yang udah dijelaskan karet. Itu karet. Nah, kalau petai dengan jengkol itu nanti punya kami sih jengkol petai banyak, tapi memang nanamnya secara manual kan belum ada penyuluhan seperti ini. Nah, kami minta bagaimana proses nanti nanam petai, nanam jengkol, kemudian jarak jengkol dengan petai itu berapa meter. Karena yang ada tempat kami tumbuh jengkol dipelihara jaraknya dengan karet bisa 1 meter, bisa 2 meter. Jadi yang bagusnya seperti apa, Pak? Tadi sudah saya jelaskan
bisa 8 kali 8, 9 kali 9. Itu dari karet. Bukan. Petai dari karet. Jarak tanamnya. Jarak tanam petai sama petai atau jengkol dengan jengkol sama. Kalau kan tadi kita udah sepakat tanaman karet dengan jengkol kita pisahkan tapi satu tempat. Artinya ya, kalau memang kita ngitung barat timur, sebelah timur karet, sebelah baratnya petai atau jengkol. Nah, karetnya 7 kali 3, jengkolnya 8 kali 8 atau 9 kali 9. Karena mengapa? Di Mbuluh Berindu, Kecamatan Dedai, panen 1/4 hektar jengkol, 1 kali panen mampu 16 juta. Nah, karena pada saat itu yang punya yang panen. Tapi kalau yang beli yang panen harganya 4.000. Kalau yang punya yang panen harganya 2.000 sekilo. 1/4 hektar, 8 kali 8 ya kurang lebih hektar 200 batang lah. Mampu 16 juta, Pak. Nah, itu. Ampun maka itu. Kawan saya koordinator penyuluh di Kecamatan Ketungau Tengah nanam jengkol 5.000 lebih batang. Berapa hektar? 15 lebih, Pak. Ya. Karena mengapa? Kami pernah ke Pontianak nongkrong di Jembatan Tayan sore Minggu. Kami nongkrong di Jembatan Tayan itu kurang lebih setengah jam. Pickup yang bawa jengkol tuh 30 lebih yang lewat dari Pontianak ke Kalteng. Singgah di kapal datang ke Semarang. Semarang bawa ke Jakarta. Jakarta udah 90.000 harganya. Tapi kita tidak perlu hitung yang di Jakarta lah. Kita ngitung yang di Pulau Jaya saja. Di sini berapa jengkol sekilo narai meli? Seputut 10.000. 10.000. Ah, masih harga artinya. Ya ging kulit. Iya, Pak. Nah, mengapa jengkol kita masih laku di Sumatera, masih laku di Jawa? Karena jengkol kita ini jengkol lokal. Kalau dibuat rendang, dipangkung, dia tidak pecah, tidak ambiar. Nah, bisa jadi kayak emping tak biasa kita makan jengkol tuh, Bang. Nah, itu. Tapi kalau jengkol sudah dilihat sana, dipukul gitu, berdarah hancur. Oh, ya teman yang getah. Ah, Jadi ya. ada lagi, Pak? Anak tulis bentuk anaknya jaraknya ini. Ini Pak, ada pertanyaan. Ah, silakan. Misalnya kalau lahan saya ini udah siap kan, nanti 3 bulan ke depan bibitnya disalurkan. Bisa enggak kalau kami minta lewat ketua kelompok, dan ada teman-teman juga yang lahannya dekat jalan raya nih, lalu diturun sini daripada nanti rusak, anunya terlalu banyak dibawa ke sana kan, kami turun supaya enggak terlalu jauh. Turun tepi jalan dekat kebun, Pak. Dekat kebunnya. Pak Iqbal. Kalau itu udah kontraktor, Pak. Udah bukan di kami. Jadi kan Bisa sistemnya berarti kayak nanti urusannya ketua kelompok ngomong dengan Pak Yuda untuk wilayah Pulau Jawa kontraktornya siapa yang nangani? Pulau Jaya. Apa? Pulau Jaya. Pulau Jaya, iya. Ya, pada debat itu. Ah, ya. Jadi yang ngomong. Nah, gitu ya. Jadi urusan ketua kelompok lah. Karena itu barang yang bisa kita bicarakan. Ya, Cuman pesan saya tadi, seperti yang saya katakan, pada saat ngambil foto Bapak merintis lahan, jangan sampai saya tidak mau di foto itu ada sisa pembakaran. Nah, ini foto pembukaan lahan tanpa bakar. Kalau yang udah bekas ladang? Udah bekas ladang tidak masalah. Yang di sana udah ada tumbuh padi kan. Nah, jadi saya harapkan Bapak ngajar jangan sampai sambil nunggal ya, bahaya. Nah, tentu padi udah hidup. Pak ya, ingat pokoknya ini judulnya pembukaan lahan tanpa bakar. Apalagi di dalam foto itu ada api, sisa pembakaran saja tidak boleh. Ya Pak ya, ini yang saya suka nih, ya semua ini sip. Apalagi? Nah, ini saya nambahkan lagi terkait bibit itu, Pak. Bibit ini kan kita sistemnya kan tender. Jadi kan ada kontraktor yang menang. Tapi kan kita kan teknisnya kontraktor yang menang kan kita masih belum tahu nih nanti. Kita kan masih nunggu sebulan ke depan. Ada kontraktor tuh yang modelnya dia ngopaskannya tuh di desa, Pak. Mungkin mereka bawa omatnya kan. Nanti mereka kerjasama sama kelompok tani. Mungkin Bansah dulu, Pak. adalah bawa Bansah dulu. mereka kayak gitu kan. Jadi
diopaskan itu bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi juga mereka datang tuh opas bawa ke sini. Kalau misalnya Bapak minta bawa ke lahan kan kayak gini nih Pak. Kita kan yang punya dana ini kan harus ngitung dulu. Sesuai enggak jumlah bibit? Jelaskan seperti pohon karet. Nah, misalnya dari jarak satu pohon yang 73 ini kan kosong banyak. Misalnya ada kelompok mau minta cabai, jagung, terong dan sebagainya, nanti apakah ngusul berikutnya atau sekarang Pak? Bersamaan nih keluar. Kalau itu tuh nanamnya bersamaan Pak. Kan ada kewajiban dari kelompok itu kan nanam tanaman selah. Kami kan ngasihnya kan benih cabai sama jagung ya kalau nggak salah di sini kan. Itu nanamnya yang di sini nih bisa 5 meter ya kan. Ini kan 7 nih. Ini kan 7. 1 meter kan dibersihkan nih untuk jarak tanam dia kan. Berarti kan di sana juga 1, berarti ada 5. Nah, di 5 meter gawangan ini itulah nanti ditanamin sama cabai sama jagung kayak gitu. Nah, itulah yang namanya sistem tumpang sari. Sama kayak gini juga, Pak. Terkait karet sama petai atau jengkol, bisa aja petai sama jengkol nih Bapak tanam di ujung-ujung lahan. Jadi sekalian jadi batas tanah bisa juga kayak gitu kan. Memang di samping-sampingnya kan dalam petai. Di samping pun bisa kayak gitu kan. Kalau misalnya Bapak mau ibaratnya bikinnya karet, jengkol, petai, karet bisa juga, tapi ngajirnya ribet ya kan. Pandai-pandai lah kayak gitu. Intinya kalau kami ini sebenarnya yang penting ditanam. Kayak gitu, yang penting ditanam. Kalau misalnya kayak gini udah ada jengkolnya, ya apa, Pak? Kalau kami kehutanan, kayak gitu kan, dari kehutanan dan kayak gitu. Sayang kan ini kalau diteban kan? Udah ngasil tuh. Nah, pulang nih Bang. Nah, ini sekarang kita semprot. Ini semprot siapa nih? Yang dikasih tadi kayaknya. Ini apa nih, Pak? Ya ini nih. Udah, Bapak. Udah berapa kali ganti tabung nih? Belum ada diganti. Belum ada diganti. Pompanya nih? Belum. Benar sedikit. Benar. Itu baru beli ini Pak. Jadi resepnya hemat itu bagaimana? Ini baru dibeli kan karena sering berjemur atau memang udah lama dibeli? Bahannya udah jelas. Lama dibeli sering dipakai. Tahun 2010 belinya nih. Tahun 2010. Jadi penyemprotan ini Pak 400.000. pakai manual gini nih. Yes, biar tabungnya hemat, biar pompanya hemat. Yes, 2 langkah 1 kali pompa. Ini mau tahu kan dulu aku. Sampai berhenti. Menjelang awal pokoknya mau nyengan anak buku. Mencekik. Ya Pak ya? Dia hemat, tabungnya dengan pompanya hemat. 2 langkah 1 kali pompa. Jelaskan kalau udah buat trek. Nah, Kayak om joget kan Pak. Penyetel mesin. berkenaan dengan tanaman jagung dengan cabai seperti yang Pak Iqbal katakan tadi, tanaman selah itu secara otomatis pada saat selesai Bapak nanam jengkol, selesai nanam petai, Bapak juga memang harus siap-siap nanam cabai atau nanam jagung. Pada saat yang bersamaan juga Bapak harus mabau di ladang, kan begitu? Kan ada biayanya, digaji kan Pak? Ya. Nah, untuk itu biar semuanya jalan nanti, makanya Bapak dibantu di tangki ada 2, maksudnya adalah untuk menyemprotkan racun rumput yang dibagikan itu pada jalur ini. 3 liter 1 hektar. Kalau kita Dayak dengan Melayu artinya untuk nyikat gigi pun tidak cukup tuh Pak untuk 1 hektar. Benar enggak Pak? Pisau. Tapi karena ini adalah konsep pembukaan lahan tanpa bakar, lahan yang disemprot yang mana? Hanya jalan itu saja. Artinya apakah kita mau nyemprot kiri kanan atau 1 kali tergantung mata. Kalau seperti ini berarti kita 2 kali jalan. Tapi kalau mata kipas 1 kali cukup. Karena mata kipas pada akhirnya ada 1,5 meter. Nah, pada jalur yang kita semprot inilah tahap awal. Bapak mau nanam cabai atau jagung di situ jak dulu sementara. Karena pekerjaan kita ini berbenturan. Barang itu datang, saya yakin pada kita harus nggak mau. Artinya siapa yang turun ke sini, siapa yang turun ke ladang mau bawa padi kan nggak tahu kita. Nah makanya itu saran saya. Jadi kita mau nanam jagung bisa 3 baris, nanam cabai bisa 2 baris dalam jalur ini. Nah untuk itu harus ada petakan tanaman supaya dia nampak luas.
Nah, jadi jalur untuk menuju tanaman ini harus ada 4 penjuru mata angin, ada semua. Hubungan kiri kanan depan belakang tuh ada. Jadi disitulah nanti kita semprot untuk kita tanami cabai dengan jagung. Paham Pak? Paham. Ngangguk tapi ngantuk bahaya nih. Dah, ada yang mau ditanyakan Pak? Jangan kena mau cepat berangkat ke bukit jaga durian kan lalu. Udah semua. Ada durian mereka. Oh, udah deh. Gimana Pak? Kurang berbuah sini. Jadi ingat pesan saya bahwa foto-foto yang Bapak tampilkan adalah foto-foto yang dibayar oleh lingkungan hidup. Seperti yang sudah digambarkan oleh Pak Ida tadi. Jangan sampai ada kesan pembukaan lahan tanpa bakar. Atau kalaupun memang harus seperti itu bahan sekarang ini mau dilakukan seperti itu, Kita sekarang pemana saya foto. foto titik nol lahan, foto kondisi nol, foto sebelum diajir, foto sebelum dibersihkan itu harus ada foto lahan kosong. Harus dibuat. Anda tahu misal. Ya, kayak gini foto. Foto dulu. Nah, persis foto lagi. Nah, ya. Yung udah tumbuh padi mo to. Ano yung nampak bakar. Apanya? Kalau di atas ladang. Kalau Ya, belum tumbuh padi. kalau kita ladangnya masih nugal, nampak bekas biasa bakar. nugal sini dekat bulan berapa? Bulan 9. Bulan 9, bulan 10, bulan awal bulan 12 kan lah dah ketutup dengan padi, Wak. Yang kegetap. Dengan Nah, padi. tunggu rumput. Oh. Dia menipu kedek kan Pak. Menipu bulanan kan. Nipu. Nipu nak beli nak. Padahal tak tuh. Tidak seperti itu Pak ya. Jadi nyemprotnya juga dah ada ke tangan. Jadi semprot ini nih, semprot ini, saya katakan tadi harus 2 langkah setiap kali pompa supaya keluarnya stabil dan racun menjadi hemat. Nah, pada saat Bapak nyemprot tanaman, pada saat Bapak nyemprot lahan, saya minta supuyernya adalah supuyer bintang, supuyer matahari. Tapi yang ngembun, Kalau bapak-bapak nyemprot dengan racun yang sistemik, memang harus ngembun. Rumput tidak harus basah. Kalau dia basah, ini daun nih Pak. Kalau kita semprot saking basahnya airnya sampai netes, yang netes ke bawah itu bukan air sebenarnya, adalah racun. Karena antara air dengan racun lebih berat racun daripada air masanya. Patut mati ke bawah pukah, gancang pukah. Ya Pak ya? Kena ya naik mati. Di bawah sih mati. Sama dengan Bapak nyemprot tadi. Nah, nyemprot hama itu tadi tuh. Kalau sistemik, kalau kontak Kalau kontak dia tidak masalah. Tidak masalah. itu harus Tidak masalah. harus serap ya Pak. Iya, karena dia yang kena yang mati gitu, Pak. Dia harus basah. Harus basah karena racun kontak itu. Tahu. Kita sih rajin pihak. Itulah saya ingatkan itu karena banyak orang ngeluh tuh bukan racunnya enggak bagus gitu. Tapi padahal cara nyemprotnya yang memang salah. Kalau Bapak nyemprot yang sistemik, Bapak nyemprotnya kurang lebih jam 7:30 sampai jam 11 pagi. Kalau itu hasilnya maksimal. Kalau sore? Kalau sore tidak maksimal ya Pak. Karena sistemik ini adalah racun yang harus dimakan oleh tanaman dulu, baru dia mati. Artinya dia meracuni tanaman dari dalam. Nah, mulut daun membuka jam 7 pagi sampai jam 11:30. Sore dia dah nutup, jam 3:30 nanti dia buka lagi. Itu ramayam kita nyampe ada Pak jam sampai jam 11. Iya. Nah, makanya yang paling cantik pada saat jam 8 sampai jam 11. Ayam teh sapi jagang kan. Dan yang kedua saran saya untuk bapak-bapak semua, kalau nyemprot tanaman karet, kalau yang sudah disadap, saya minta jangan pakai yang sistemik, pakai yang kontak Pak. Karena kalau sistemik, boleh Bapak buktikan ya sistemik dengan kontak, sama berkurang lateknya, tapi lebih lama yang sistemik berkurangnya. Karena yang sistemik itu dia kena bulu akar kurang lebih mati sampai ke dalam tanah tuh 10 cm. Mati bulu akarnya itu.
Nah, untuk keluar lagi biar dia bisa ngisap N dari udara kurang lebih 3 minggu. Munculkannya ke atas. Tapi kalau yang kontak, yang kena, yang mati, yang di bawah aja bakal mati, tidak lama dia tumbuh. Paling lama sekitar 10 hari dia dah stabil. Ini yang perlu kita perhatikan gitu, Pak. Yang perlu kita perhatikan. Nah, yang terakhir, saya hanya minta bahwa kalau memang Bapak mau nanam sawit, tolong tarifnya jangan dimusnahkan. Karena mau nunggu sawit berbuah berarti 2,5 tahun, kita tidak ada penghasilan. Jadi kalau mau nanam sawit, silakan, tidak masalah. Tapi tolong kebun yang ada jangan dibongkar dulu, baru bertanam sawit. Sawit yang mati lama. Ya, tidak masalah. Mau jalan dua-duanya pun tidak masalah. Karet yang ada di Kalimantan Barat ini dengan kapasitas 5 pabrik hanya memenuhi bahan olahan hanya 70% saja. Makanya karet udah merangkak naik. Udah mulai. Sawit sekarang dia berombak dengan pinang. Naik ke atas truk. Karetnya, Pak. Sawit sekarang berombak dengan pinang. Nah, tapi ya semuanya seperti itu karena untuk pemenuhan industri. 3 sampai 4 tahun ke depan, kalau memang bapak-bapak yang tidak ada sawah, tidak ada ladang, hidup sehari-hari pakai beli di warung berasnya, 3-4 tahun ke depan kalau memang rasa berasnya berbeda dengan beras yang bapak makan sekarang, jangan salahkan orang yang jual. Paham enggak maksud saya? Nah, jangan salahkan orang yang jual. Karena mengapa? Kemungkinan besar 2 sampai 3 tahun ke depan ada bahan porang. Bapak dah pernah dengar porang, tanaman porang? Porang. Dah kan? Pernah. Nah, ini udah mau hampir sama dengan di Jepang nih, di Ponorogo enggak salah saya. Udah diciptakan pabriknya, udah dibuat pabriknya, mau dibuat beras juga. Bisa, Bu? Bisa. Bisa. Bahkan kalau bapak-bapak yang makan bisa untuk bini 2 itu tidak masalah. Bagus, berasnya memang bagus. Jadi makanya saya katakan tadi, yang tidak punya ladang, yang tidak punya sawah, 3-4 tahun ke depan, kalau beli beras di warung, kalau rasanya beda dengan beras yang sekarang, jangan salahkan yang jual gitu, Pak. Ini saya rasa itu, Pak. Terakhir, masih ada yang mau bertanya, ada? Di sini PPL-nya siapa, Pak? Pak Manggarisono. Oh, Manggarisono ya. Dia tinggalnya di mana? Tinom Baru. Tinom Baru. Dari Tinom Baru ke sini berapa? 1 jam. 1 jam ya. 1 jam lah. Ya layak lah. Daripada kalau saya di Kelam tinggalnya ditugaskan di sini kan. Nah, itu pandai-pandai datang-datang ke sini. Enggak apa-lah. Ini saya rasa itu, Pak. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, sekali lagi, saya asalnya dari Kelam, tapi tembunik saya ditanam di Sambas. Saya tuanya di Kelam karena dari umur 19 tahun di Kelam sampai sekarang tinggalnya di Kelam. Cari saja rumah saya Suhaidi sebelum Munggo Keramil. Seluruh Kelam sampai ke hulu sekali Bapak tanya rumah Suhaidi, semua orang Kelam tahu. Kalau memang lebih lengkapnya rumah Pak Long itu, mereka semua. Jadi saya tahu, cuman karena sekarang destinasi tempat wisata udah banyak. Kalau tahun 2019 ke bawah, kemarin orang sedikit-sedikit ke Kelam, sedikit-sedikit ke Kelam kan. Sekarang udah ada tujuan, ada ke Kedah dan lain sebagainya. Jadi itu saja, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Kita selesaikan kegiatan sini, barangkali Pak Iqbal ada yang mau ditutupkan, silakan. Selamat siang semuanya. Saya selaku perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Dan di sini saya juga minta, kita ini kan tinggal 3 bulan atau 4 bulan lagi lah ya, bibit ini kan datang. Jadi pesan dari Pak Yuda, udah boleh disiapkan lahannya nih, Pak. Jadi maksudnya udah boleh disiapkan lahan di sini nih, udah ditebas, udah pokoknya siap tanam lah. Jadi kan kayak gini, Pak. Ketua kelompok kan udah bikin ini kan nomor rekening kan, Pak kan? Udah buka rekening kan? Nah, 1 bulan ke depan tuh kita mungkin kalau semuanya udah buka rekening, kita kan udah bisa pencairan upah tuh, Pak. Maksud kami, kalau bisa Bapak dalam waktu dekat ini bisa kerjanya ini sampai ke buat lubang, kita tuh bisa pencairan upah tuh sampai 50%. Kayak gitu, Pak. Jadi maksudnya Bapak kerja aja tuntas, ngajir,
habis itu sampai buat lubang, nanti kita bisa pencairannya tuh sampai ke buat lubang kayak gitulah. Itulah modalnya Bapak nanti. Sekaligus ibaratnya untuk modalnya. Makanya kami berpesan di sini cepat dikerjakan. Jadi kalau misalnya nanti udah ke tahapan kita udah mulai pencairan dana hibah upahnya ini, Bapak kan lahannya udah siap nih. Pas bibit datang tinggal tanam. Mungkin 2 minggu atau sebulan ke depan kami udah nyerahkan racun sama pupuk. Karena dapat info dari Pak Yuda tadi, racun sama pupuk hari Senin atau Selasa datangnya. Jadi kan kami rekap dulu, kami pilah dulu, oh di Pulau Jaya ini berapa banyak sih pupuknya, racunnya, kayak gitu kan. Nanti kan Bapak bisa kerja ada nih, kayak gitu kan. Kalau misalnya Bapak mau tanam padi, tanam aja. Tadi kan udah dijelaskan Pak Suhaidi kan, mau lahannya untuk apa, beladang apa segala macam pun enggak masalah. Yang penting diajir dulu Pak, dibuat lubang. Jadi pas kita udah pencairan hibah uangnya itu enak. Tinggal ini aja kan kita, tinggal ibaratnya sampai Bapak udah buat lubang kan enak. Nanti untuk teknis dokumentasi apa segala macam, ketua kelompok sama sekretaris atau bendahara nanti kita akan ada panggil tuh di LH sebulan ke depan lah. Teknis pencairannya nanti seperti apa, yang perlu disiapkan seperti apa. Jadi kelompok yang lain ini kan udah siap nih, lahan udah siap. Jadi sekali bibit datang kan tinggal tanam. Soalnya bibit datang ini kan November. Batas pencairan terakhir itu kan tanggal 15 Desember. Kita ngejar itu, Pak. Jadi pas bibit datang, hitung, tanam. Lahan Bapak udah siap. Nggak perlu lagi kita nunggu Bapak harus ngelubang lagi, ngajir lagi. Betul nggak, Pak? Ya. Nah, jadi saya minta komitmennya dari kelompok ini, biar sama-sama kelompok kita berhasil lah, Pak. Kami di sini kan bawa penyuluh nih, Pak. Ya kan, kalau misalnya Bapak butuh ibaratnya praktek atau segala macam, hubungi aja Pak Yuda. Pak, ada enggak penyuluh yang bisa dikerjasamakan biar pas kami mau praktek ini seperti apa? Nanti kita carikan penyuluhnya. Ngerti Pak? Oke, kalau kayak gitu sekaligus saya tutup untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Jadi makan durian di mana gitu nih Pak? Jadi siapa isi kita teh nugong-nugong rian tau mabuhay sida. Ah buta na ano oke. Ah. Siapa tisay? Aku sini numun mo tapangan ninyo ko. Ako rumah yo. Parawe yang rumah Jawa di Pak. 3. Cegah karhutlah. Kita pasti bisa. Oke.